nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur boleh dipertemukan kembali dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, atas kehidupan yang luar biasa Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya berkati setiap kami Tuhan, walaupun kami mungkin beribadah di rumah kami masing-masing, kami tidak dapat berkumpul satu sama lain Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus.
Saudara, kita angkat pujian kita angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Engkau Tuhan mendengar setiap doa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, dengar doaku, dengar doaku, dengar doaku. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan yang selalu mendengar setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, apapun situasi kami Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa hari-hari ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita semua anak-anak Tuhan menanti-nantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan tema yang disampaikan pun tidak lepas daripada peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes ini kita melihat bagaimana Yesus akan menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bersama ketika Yesus naik ke sorga, maka Yesus berjanji Dia akan minta kepada Bapa, yaitu penolong yang lain yang menyertai kehidupan anak-anaknya yang ada di dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus. Ya.
Nah, di dalam Injil Yohanes ini dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, yaitu supaya Ia dapat menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, kita tahu bersama bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran ini adalah sebagai penolong buat kehidupan kita. Ya, Dia adalah parakletos bagi kita di dalam kita yang hidup dalam dunia ini. Ya, kalau kita ingin lebih jelas lagi, penolong yang lain ini penolong seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Kita lihat dulu di dalam surat Roma. Surat Roma lebih jelas lagi penolong yang seperti apa sih yang menolong kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, Roma 8 ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kita lihat di sini bahwa penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Dan di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, Roh Kudus itu membantu kita pada saat apa kita mengalami kelemahan. Ya, saudara menyadari tidak bahwa sebagai manusia ada banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita miliki, ya. Kita bukan seorang yang sempurna, yang punya kekuatan, yang bisa menghadapi segala macam persoalan. Tidak, kita manusia yang lemah, banyak kelemahan. Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Itulah fungsi atau peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pertama, dia sebagai penolong. Penolong yang seperti apa? Yang membantu kita pada saat kita mengalami kelemahan. Kelemahan dalam bentuk apa, saudara? Di sini dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, karena terlalu begitu banyak kelemahan yang dialami oleh kita sebagai anak Tuhan, apalagi di masa pandemi seperti ini, ada banyak sekali kelemahan-kelemahan kita, ada banyak sekali kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Tetapi di sini dikatakan peran Roh Kudus itu membantu kita pada saat kita menghadapi kelemahan. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu dia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu membantu kita, menolong kita berdoa kepada Allah. Roh sendiri itu yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi betapa luar biasanya Roh Kudus itu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Yang pasti dia menjadi penolong kita pada saat kita lemah. Oleh karena itu saudara, pada saat kita lemah jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Pada saat kita lemah jangan kita lari kepada hal-hal yang lain. Tetapi mari kita datang kepada Roh Kudus yang menjadi penolong kita pada saat kita mengalami kelemahan. Karena firman Tuhan di dalam Roma ini mengatakan bahwa Roh Kudus membantu kita pada saat kita menghadapi kelemahan. Dan Roh Kudus juga berdoa buat kita kepada Allah. Dia memberikan kekuatan kepada kita, dia membantu kita untuk kita bisa kuat menghadapi tekanan hidup, untuk kita bisa kuat menghadapi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya peran Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada Yohanes tadi. Yang pertama tadi adalah sebagai penolong dalam kehidupan kita, yang membantu kita pada saat kita menghadapi kelemahan. Maka yang kedua, peran Roh Kudus, ia akan menyertai kita sampai kesudahan. Jadi Roh Kudus itu akan selalu diam dan menyertai kita pada saat kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini.
Betapa senang sekali, betapa kuat, betapa bahagianya hidup kita ketika ada seseorang yang lebih hebat daripada kita, dia selalu beserta dengan kita. Bahkan dia diam di dalam kehidupan kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu luar biasa sekali peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita apa? Kita mau membuka hati untuk Roh Kudus itu bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Bukan saja dia menjadi penolong dalam kehidupan kita, tetapi dia juga akan menyertai kita sampai dengan kesudahan alam. Jadi saudara, ketika kita menghadapi masa-masa yang penuh dengan lembah kekelaman, ketahuilah bahwa ada penolong yang lain yang selalu menyertai kita. Bahkan diam di dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi penghibur kita. Pada saat kita mengalami kesusahan, dia akan menjadi kekuatan kita. Pada saat kita lemah, tak berdaya. Betapa luar biasanya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bukan saja menyertai, dia mau tinggal diam dalam kehidupan kita. Asal kita mau buka hati buat dia. Roh Kudus, kami haus, kami rindu, kami dahaga akan kebenaran firman-Mu, akan Roh Kudus yang kami nanti-nantikan itu. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang terakhir adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Dia mau berkarya dalam kehidupan kita, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita akan menjadi saksiku, saksi Yesus. Bukan saja saksi, kita akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika kita tahu bersama Petrus, ketika dia menyangkal Yesus dan dia sudah bertobat, menyadari kelemahan dia, maka Roh Kudus itu memenuhi Petrus dan Tuhan memakai Petrus dengan luar biasa. Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Karena apa? Roh Kudus berkuasa atas kehidupan Petrus, sehingga Roh Kudus memakai Petrus dengan luar biasa untuk berkhotbah, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali berkhotbah, 3.000 orang yang bertobat. Luar biasa, kuasa Roh Kudus itu turun ke atas Petrus. Bahkan Petrus menjadi saksi yang hidup untuk bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan. Kita pun bisa mengalami seperti itu. Kita akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bahkan kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Luar biasa kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Bukan saja kita akan menerima kuasa untuk dipakai Tuhan lebih heran, tapi kita akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh karena itu saudara, bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus itu bekerja, berkarya dalam hidup kita. Bukan saja sebagai penolong yang membantu kita pada saat kita menghadapi kelemahan, tapi dia juga menyertai kita. Bahkan dia akan selalu diam dalam kehidupan kita. Dan bukan itu saja, lebih dahsyat lagi. Kita akan mendapatkan kuasa, menerima kuasa, bahkan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Oleh karena itu, betapa dahsyatnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Buka hati kita selebar-lebarnya untuk dia bekerja, berkarya dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Karena kita tahu luar biasa karya Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita mau membuka hati untuk dia bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan.
Kita akan sama-sama berdoa dan kita akan akhiri firman Tuhan pada saat malam ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus menjadi penolong kami pada saat kami menghadapi kelemahan hidup ini. Pada saat kami menghadapi segala pergumulan kami, Engkau Roh Kudus yang membantu kami pada saat kami menghadapi kelemahan. Bahkan Engkau akan menyertai kami dan diam dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, Engkau akan memakai kami untuk kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, untuk menceritakan keajaiban-keajaiban Taurat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan Roh Kudus selalu bekerja berkarya dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan beri kekuatan, kemenangan kepada mereka. Dan kami tahu Tuhan, masalah-masalah yang terjadi dalam dunia ini, terutama di dalam negara kami ini Tuhan, mari Tuhan Kau berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa ini, sehingga dapat dipulihkan kembali menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami perlu Roh Kudus di hari-hari yang semakin gelap ini. Karena Roh Kudus menjadi penolong kami. Roh Kudus yang menyertai kami. Bahkan Roh Kudus yang memakai kami. Untuk kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.